Saya Nafis Mahfud Mumtaz dengan NIM 141240427. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis ekonomi dan bisnis pada matkul ekonomi manajerial untuk tugas ETS semester 3 dari Prodi Manajemen. Jadi akan kita mulai bahas dari nomor 1. Jadi nomor 1 itu kita diperintahkan untuk mencari fungsi dari permintaan barang X. Nah, untuk mencari fungsi dari permintaan barang X ini kita menggunakan rumus umum yaitu QD atau QD sama dengan 500 dikurangi dengan 3PX dikurangi dengan 2PY dikurangi dengan 0,05 M ditambah dengan 4A sesuai dengan soal yang tertera. Nah, kita lanjut dengan menggunakan substitusi data yaitu PX sama dengan 235 dan PY sama dengan 275, M sama dengan 40 juta, dan A sama dengan 500 juta. Lalu kita mulai hitung dari ID sama dengan 500 dikurangi dengan 3 yang dikali dengan 235 dikurangi dengan 2 dalam kurung 275 atau 2 dikali 275 dikurangi dengan 0,05 dikali dengan 40.000 ditambah dengan 4 dikali 500. Nah, untuk perkalian kita hitung terlebih dahulu dengan hasil QD sama dengan 500 kurangi 705 kurangi 550 kurangi 2000 ditambah dengan 2000. Nah, QD atau QD memiliki hasil minus 755. Nah, ini menunjukkan bahwa QD itu tidak realistis tidak realistis karena nilai negatif menunjukkan skala yang tidak sebanding. Nah, hasilnya yaitu koefisien PY itu kan negatif. Itu menjelaskan bahwa barang itu komplementer. Lalu koefisien M negatif itu menjelaskan bahwa barang itu inferior. Nah, dari sini poin pentingnya adalah harga dan pendapatan tinggi menurunkan permintaan, namun iklan meningkatkan permintaan. Nah, kesimpulan dari nomor 1 atau soal nomor 1 yaitu barang X dan Y merupakan barang yang bersifat komplementer, lalu barang X tergolong barang yang inferior, permintaan menurun ketika harga atau pendapatan meningkat, lalu iklan memiliki efek positif terhadap peningkatan permintaan. Lalu kita lanjut dengan nomor 2, kita diperintahkan untuk mencari elastisitas harga permintaan. Nah, berdasarkan data yang tertera, itu datanya adalah harga awal sama dengan 25.000 atau Q sama dengan 200. Lalu harga turun adalah 20.000 dengan Q sama dengan 250. Nah, kita menggunakan rumus ED sama dengan dalam kurung persen delta Q atau dalam kurung persen delta P. Kita lanjut dengan perhitungannya sesuai dengan data awal yang sudah dijelaskan pada soal. Kita menggunakan rumus persen delta Q sama dengan dalam kurung 250 dikurangi dengan 200 per dalam kurung 250 ditambah dengan 200 per 2 yang memiliki hasil 50 per 225 dengan hasil akhir yaitu 0,222. Lalu dengan menggunakan atau step selanjutnya yaitu menggunakan rumus persen delta P sama dengan 20.000 dikurangi dengan 25.000 per 20.000 ditambah 25.000 per 2 dengan hasil yaitu minus 5.000 per 22.500 dengan hasil yang sama yaitu berbeda. Kalau tadi di rumus sebelumnya adalah positif, dengan menggunakan rumus ini kita adalah negatif dengan hasil 0 atau minus 0,222. Maka dari itu ED-nya adalah 0,222 per minus 0,222 dengan hasil yaitu minus 1.
Nah, dari hasil tersebut menjelaskan bahwa nilai dari ED itu sama dengan 1 atau permintaan bersifat unitary elastic. Nah, untuk kesimpulan akhir atau hasil dari perhitungan tadi untuk nomor 2, kesimpulannya yaitu elastisitas harga permintaan ED sama dengan -1 dengan jenis permintaannya yaitu unitary elastic. Lalu penurunan harga sebesar 20% meningkatkan permintaan sebesar 25%. Total pendapatan tidak berubah, yaitu Rp5 juta. Lalu selanjutnya kita lanjut untuk soal nomor 3, yaitu mengenai konsultasi bisnis atau analisis data dan SWOT. Nah, data utama itu menjelaskan bahwa revenue adalah Rp132 miliar per tahun, EBITDA-nya adalah 45%, NPM-nya adalah 10% yang turun menjadi 7%. Lalu ada aset kas sebesar Rp50 miliar, lalu ada bunga pinjaman sebesar 5%, dan juga obligasi sebesar 9%. Lalu yang terakhir alternatifnya adalah likuidasi, tambah tim pemasaran, beli kompetitor, dan juga investasi baru. Nah, kita diperintahkan untuk menggunakan SWOT. SWOT ini adalah dari S-nya adalah pengalaman dan branding yang kuat, lalu W-nya adalah margin yang menurun, lalu O-nya adalah potensi ekspansi, lalu T-nya adalah pasar jenuh dan suku bunga yang naik. Nah, untuk alternatif strateginya itu kita menggunakan likuidasi. Yang pertama, likuidasi. Itu kita bisa cepat tapi menghilangkan potensi jangka panjang. Jadi dengan durasi yang cepat namun potensi jangka panjangnya yang beresiko. Lalu yang kedua adalah tambah tim pemasaran. Itu merupakan potensi yang bertambah 20% revenue per tahunnya. Lalu beli kompetitor atau ROI-nya rendah dengan payback 15 tahun. Lalu yang terakhir adalah investasi baru dengan risiko tinggi namun juga belum pasti. Nah, untuk analisis TOWS-nya adalah SO, itu gunakan kekuatan brand untuk ekspansi pasar. Lalu yang kedua adalah WO, atasi penurunan margin dengan efisiensi operasional. Lalu ST, gunakan aset untuk menghadapi pasar jenuh. Lalu yang terakhir adalah WT, hindari ekspansi berisiko tinggi. Nah, dari penjelasan tadi itu memiliki kesimpulan akhir yang pertama yaitu masalah utama. Masalah utamanya adalah penurunan margin laba dan pasar jenuh. Lalu opsi terbaiknya atau solusi terbaiknya adalah penambahan tim pemasaran untuk menaikkan marketingnya. Lalu dampaknya adalah potensi peningkatan pendapatan hingga 20% per tahun. Itu adalah dampak positifnya, yaitu pendapatan yang bertambah ke hingga angka 20% per tahun. Lalu dengan tingkat resikonya itu rendah karena berbasis penguatan internal. Jadi kita tidak menggunakan risiko-risiko yang cukup berbahaya atau bisa berisiko untuk jangka panjangnya. Baik, itu merupakan penjelasan untuk soal ETS yang sudah dibagikan untuk ETS pada semester 3 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan selama presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.